Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi bab keempat, yaitu tentang sistem gerak. Untuk standar kompetensi, pada bab ini menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada saling temas. Sedangkan kompetensi dasarnya menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang rangka. Salah satu aktivitas makhluk hidup, khususnya manusia, yaitu bergerak. Pergerakan atau lokomosi pada hewan atau manusia melibatkan 3 bagian, yaitu rangka atau tulang, otot, dan sendi. 3 jenis kerangka pada hewan yaitu ada kerangka hidrostatik. Ini merupakan kerangka yang berbentuk cairan. Kemudian dia tertekan dalam bagian tubuh yang tertutup sehingga memberi bentuk pada hewan tersebut. Contohnya cacing, Cnidaria, nematoda, maupun Annelida. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Kemudian ada exoskeleton atau rangka luar, yang umumnya biasa kita sebut cangkang, Contohnya pada bagian besar moluska, ada serangga, ada krustase, atau yang umum kita tahu misalnya ada kepiting, ada udang. Itu semua hewan-hewan yang memiliki exoskeleton atau rangka luar. Kemudian ada endoskeleton atau rangka dalam. Rangka dalam ini disusun atau merupakan unsur yang terdiri dari penyokong yang keras, yaitu tulang. Contohnya pada hewan-hewan vertebrata, echinodermata, maupun hewan spons. Yang paling khusus lagi yaitu pada manusia. Fungsi rangka. Fungsi rangka ini berperan dalam memberi bentuk pada tubuh, menyokong dan menyebarkan berat badan, serta daya tahan untuk menghadapi pengaruh tekanan dan mekanis, serta tempat melekatnya otot-otot. Fungsi yang kedua yaitu melindungi organ-organ yang lunak, seperti contohnya tulang pada tengkorak yang melindungi otak, ada tulang rusuk yang melindungi bagian jantung dan organ-organ dalam lainnya. Kemudian berperan dalam mengungkit berbagai aktivitas selama bergerak dan membentuk formasi sendi dalam bergerak. Serta yang terakhir, tulang juga atau rangka juga ini berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah atau hemopoiesis, membentuk sel-sel imunitas dalam fungsinya sebagai imunologis, menyimpan kalsium, terutama kalsium fosfat. Tulang-tulang yang menyusun rangka dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tulang pipa, bentuknya bulat panjang, contohnya misalnya pada tulang paha, tulang betis, tulang hasta, tulang pengumpil, dan lain-lain. Kemudian ada tulang pipi, bentuknya gepeng, menipis, misalnya pada tulang belikat,
tulang duduk, tulang usus, maupun tulang tengkorak, dan beberapa tulang lainnya. Serta ada tulang pendek yang bentuknya seperti dadu atau pendek dan tidak beraturan. Misalnya pada ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki, dan lain-lain. Ya, rangka pada manusia terdiri atas 206 tulang dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dan saling berhubungan. Nah, rangka pada manusia ini dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama ada kerangka aksial yang merupakan poros utama sumbu tubuh, dan ada kerangka apendikular atau kerangka tambahan. Untuk kerangka aksial terdiri dari tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang iga atau tulang rusuk. Sedangkan kerangka apendikular terdiri atas tulang-tulang lengan, tulang tungkai, tulang telapak kaki, tulang pinggul, dan tulang bahu. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat ya bagian struktur rangka pada manusia. Ya, ada tulang-tulang tengkorak, ada tulang-tulang badan, tulang-tulang anggota gerak atas, kemudian tulang-tulang anggota gerak bawah. Tulang tengkorak ya meliputi tulang tempurung kepala, rahang atas, tulang rahang bawah. Dan pada tulang-tulang badan ya ada tulang selangka, tulang belikat, tulang rusuk, tulang pinggang, tulang usus. Ya, ada tulang punggung ya, juga ini masuk dalam tulang badan. Ada tulang sakrum, kemudian ada tulang kemaluan. Ya, ada tulang duduk ya, yang masuk pada tulang-tulang anggota gerak atas. Ada tulang lengan atas, tulang punggung, tulang pengumpil, tulang sakrum, hasta, dan tulang-tulang jari dan tulang telapak tangan. Sedangkan kalau tulang-tulang anggota gerak bawah ini meliputi ada tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari. Tulang tengkorak ini terdiri atas dua, ada tulang tempurung kepala atau kranium dan tulang muka. Fungsi utama dari tulang tempurung ya adalah untuk melindungi otak. Kemudian pada tulang muka adalah untuk membentuk wajah dengan membentuk rongga mata untuk melindungi bola mata. Nah, pembagian pada tulang tempurung kepala ini tersusun atas tulang atau os frontal atau tulang dahi, ada occipital atau tulang kepala belakang, sphenoid atau tulang baji, parietal tulang ubun-ubun, ethmoid atau tulang tapis, kemudian ada temporal atau tulang pelipis. Sedangkan tulang muka terdiri atas maksila atau tulang rahang atas, mandibula atau tulang rahang bawah, zigomatik tulang pipi, lakrimal tulang air mata, nasal tulang hidung, palatum atau tulang langit-langit. Nah, gambaran tulang tengkorak ini bisa anak-anakku sekalian lihat. Ada parietal, kemudian ada sphenoid, ada temporal bagian samping, ada occipital pada bagian belakang bawah, ada frontal, ini biasa kita sebut dahi ya. Kemudian nasal yang pada bagian hidung, lakrimal ini pada mata, zigomatik ini pada bagian pipi, maksila rahang atas, mandibula rahang bawah.
Nah, untuk tulang belakang terdiri dari 33 buah ruas tulang. Dimulai dari 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang sakrum atau bagian akhir, yaitu ada ruas tulang ekor. Untuk tulang rusuk dan tulang dada, ini bisa kita lihat. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang, ya, 7 pasang rusuk sejati, ada 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Nah, yang dimaksud dengan rusuk sejati jika ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang punggung, sedangkan ujung depannya melekat pada tulang dada. Ya. Sedangkan rusuk palsu, ujung belakangnya melekat pada tulang punggung dan depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Nah, sedangkan tulang rusuk melayang ini ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang punggung, sedangkan ujung depannya tidak melekat pada tulang manapun. Nah, ini 3 bagian tulang rusuk. Sedangkan tulang dada terdiri atas kepala tulang dada, badan tulang dada, dan tajuk pedang. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku dapat melihat pada gambar. Nah, di sini kita lihat ada tulang rusuk, ya. Tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Nah, yang dimana dimaksud dengan tulang rusuk sejati? Tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang ujung belakangnya melekat pada tulang belakang dan ujung depannya melekat pada tulang dada. Jadi nomor 1 sampai 7 ini kita bisa lihat ujung belakangnya melekat pada tulang belakang dan ujung depannya melekat pada tulang dada yang warna hijau ini. Sedangkan tulang rusuk palsu, ujung belakangnya melekat pada tulang belakang, sedangkan ujung depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Ya, kita bisa lihat nomor 8, 9, dan 10. Ini ujung belakangnya melekat pada tulang belakang, sedangkan ujung depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya, yaitu yang nomor 7. Oke. Nah, kemudian ada 2 pasang rusuk melayang. Nah, rusuk melayang ini pada bagian belakangnya melekat pada tulang belakang, sedangkan bagian depannya tidak melekat pada tulang manapun. Makanya dia dikatakan tulang rusuk melayang. Nah, untuk skeleton apendikular, ya, terdiri atas tulang anggota gerak atas atau depan dan tulang anggota gerak bawah. Ya. Tulang anggota gerak atas bersambung dengan tulang aksial, yaitu pada tulang bahu. Nah, bahu manusia tersusun atas tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka menghubungkan tulang dada dengan tulang taju, paru gagak, atau tulang belikat. Nah, pada ujung tulang belikat inilah bersambung tulang anggota gerak tungkai atas, tulang anggota gerak bawah atau tungkai bawah bersambung dengan tulang aksial pada gelang pinggul. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya anak-anakku dapat lihat di sini. Ya. Ini tulang tungkai atas atau alat gerak atas. Nah, ada bagian lengan atas atau humeral, ya. Jadi dia berdekatan dengan belikat. Nah, pada bagian atas ada tulang selangka. Nah, dia berikatan. Jadi ada tulang lengan atas atau humerus,
kemudian ada tulang lengan bawah, ya. Terbagi dua, ada tulang pengumpil atau radius dan tulang hasta atau ulna, masing-masing berjumlah 2 pasang, ya, kiri dan kanan. Kemudian ada pergelangan tangan, ya, atau karpal, telapak tangan atau metakarpal, kemudian ruas jari tangan atau falanges. Kemudian ada gelang pinggul, ya. Gelang pinggul terdiri atas ada tulang sakrum, kemudian ada tulang usus sepasang kiri dan kanan, ya. Kemudian ada tulang duduk sepasang juga kiri dan kanan, serta ada tulang kemaluan sepasang kiri dan kanan. Nah, tulang duduk terdapat cekungan seperti mangkok, ini yang disebut acetabulum, ya. Merupakan tempat persendian tulang aksial dengan tulang gerak bebas bagian belakang. Nah, terdapat perbedaan bentuk antara tulang pinggul pria dan tulang pinggul wanita. Ya, anakku bisa lihat, ya, perbedaannya. Ya, tulang pinggul wanita ini berbeda karena fungsinya pada wanita yaitu berperan dalam proses melahirkan, ya, makanya fungsinya berbeda, menyebabkan bentuknya berbeda antara tulang pinggul pria dan tulang pinggul wanita. Sedangkan tungkai bawah atau alat gerak bawah ini tersusun atas tulang-tulang berupa tulang paha, tulang lutut, kemudian ada tulang betis, ada tulang kering, kemudian ada ruas pergelangan kaki atau tarsal, kemudian ada telapak kaki atau metatarsal, dan terakhir ada ruas-ruas jari kaki atau falanges. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang sendi. Nah, apa yang dimaksud dengan sendi? Sendi itu secara singkatnya diartikan sebagai hubungan antar tulang, ya, hubungan antar tulang. Nah, kalau secara lengkapnya, sendi itu merupakan daerah di mana tulang-tulang ditutupi dan dikelilingi oleh jaringan ikat yang mempertahankan tulang-tulang bersama dan menentukan jenis dan derajat pergerakan di antara mereka. Nah, itu pengertian sendi secara lengkap. Nah, menurut besar kecilnya gerak yang dapat terjadi, maka persendian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama sinartrosis, amfiartrosis, kemudian ada diartrosis. Sinartrosis, ya, merupakan hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerak atau sedikit sekali pergerakan. Sinartrosis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sinfibrosis, yaitu tulang-tulang yang dihubungkan atau disatukan oleh jaringan tulang dan tidak ada gerakan. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak, ya. Kemudian ada sinkondrosis. Ini merupakan tulang-tulang yang disatukan atau dihubungkan oleh jaringan kartilago hialin. Contohnya tulang rusuk pertama ke sternum. Lalu ada sindesmosis, yaitu tulang-tulang disatukan oleh ligamen interosseus yang terdiri atas jaringan ikat padat.
Contohnya simfisis pubis. Ya, sedangkan amfiartrosis ini hubungan antara tulang, ya, hubungan antara tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang. Dan ini memungkinkan terjadinya sedikit gerakan yang terbatas. Sendi macam ini sangat erat hubungannya dengan mekanisme pernapasan dada. Nah, itu kalau kita bernapas, ya, menggunakan pernapasan dada, rusuk-rusuk itu saling berkontraksi, ya, tulang rusuk, ruas-ruas tulang rusuk itu saling berkontraksi dan memungkinkan terjadinya sedikit gerakan, ya. Sedangkan diartrosis merupakan hubungan tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerak. Hubungan seperti inilah yang sering disebut sendi. Nah, untuk memberikan perlindungan terhadap ujung-ujung tulang sendi, di daerah persendian terdapat rongga sendi yang berisikan minyak sendi atau minyak sinovial. Ya, untuk lebih jelasnya, jenis-jenis diartrosis dapat dilihat pada tabel berikut. Ya. Macam-macam sendi diartrosis. Yang pertama ada sendi engsel. Ya. Sendi ini terjadi bila dua ujung tulang yang bergerak membentuk lekukan. Contohnya tulang siku, sendi pada tulang lutut, sendi antar tulang jari-jari. Ya. Kemudian ada sendi putar. Sendi ini terjadi bila ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain, sehingga memungkinkan gerakan rotasi atau memutar berporos satu. Contohnya sendi antara tulang tengkorak dengan tulang atlas. Jadi kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu contoh sendi putar. Kemudian lengan atas dengan tulang pengumpil dan hasta, ya. Jadi lengan bawah kita itu bisa bergerak berputar. Kemudian ada ruas-ruas pergelangan kaki, ada ruas-ruas pergelangan tangan, ya. Ya, ini merupakan sendi putar. Lalu ada sendi pelana. Sendi pelana ini terjadi bila ujung tulang membentuk gerakan seperti pelana, berporos dua dan dapat bergerak lebih bebas. Contohnya sendi pada ibu jari, sendi antara telapak tangan atau metakarpal dan karpal. Kemudian ada sendi peluru atau endartrosis. Sendi ini terjadi bila ujung yang satu berbentuk bongkol atau kapsul seperti peluru yang masuk ke ujung tulang lainnya yang berbentuk cekungan. Hubungan ini memungkinkan terjadinya gerak yang lebih bebas. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Lalu ada tulang paha dengan tulang panggul. Ya. Kemudian yang terakhir ada sendi luncur, yaitu hubungan antara ruas tulang belakang yang memungkinkan gerakan menggeliat, membungkuk, dan menengadah. Ya, ini contohnya pada sendi antar ruas tulang belakang.